Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini dengan sangat jelas Allah menyatakan tujuan diciptakannya jin dan kita manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajari kita bagaimana sebuah ibadah itu bisa diterima olehnya, yaitu setiap ibadah yang kita kerjakan untuk supaya Allah terima, ada 3 syarat supaya diterima oleh Allah ibadah tersebut. Yang pertama, syarat yang pertama adalah iman. Apa itu iman? Para ulama mengatakan al-imanu huwa i'tiqadul qalbi wa qaulul lisan wa amalul jawarihi. Iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Yaitu hati meyakini bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanya Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan hambanya. Kemudian ucapan lisan, lisannya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian anggota badannya mengamalkan, yaitu amalan-amalan ibadah yang dengan amalan tersebut kita dianggap sebagai seorang yang beriman, yaitu amalan-amalan pokok, amalan-amalan wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian dalam masalah syarat iman ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik dari laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pahala
dengan yang lebih baik dari yang apa telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah menegaskan laki-laki maupun perempuan yang beramal solih akan diberikan balasan, yaitu laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman. Sehingga iman ini menjadi syarat supaya Allah memberikan balasan kebaikan dari setiap amalan kita. Berikutnya Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istarat bihi rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Perumpamaan orang yang kafir kepada Allah, perbuatan kebaikan mereka seperti debu yang tertiup badai di musim badai. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka amalkan di dunia. Yang demikian adalah kesesatan yang jauh. Dalam ayat ini pun Allah juga menegaskan, yaitu orang yang kafir yang melakukan amalan ibadah, melakukan amalan kebaikan, amalan mereka seperti debu yang tertiup badai di musim badai. Bahwa badai mampu menghancurkan rumah-rumah, badai mampu meluluh lantakkan bangunan-bangunan. Bagaimana dengan debu yang ditiup badai? Maka tidak tersisa sedikit pun dari amalan tersebut. Kenapa dikatakan orang kafir yang menjalankan kebaikan atau ibadah? Karena orang-orang kafir pun juga melaksanakan ibadah, juga melakukan kebaikan-kebaikan. Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, mereka juga berbuat baik, mereka juga bersedekah, mereka juga berbuat baik kepada tetangga. Tetapi amalan kebaikan mereka, kata Allah, seperti debu yang ditiup badai di musim badai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan, dan maksud ikhlas dalam syariat adalah memurnikan niat dalam beribadah, hanya dipersembahkan kepada Allah semata, hanya mencari ridha Allah, hanya mengharap wajah Allah dan pahala atau keuntungan akhirat. Ikhlas juga berarti membersihkan niat dari kotoran-kotoran niat, yaitu riya, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar, atau mencari pujian, balasan, atau sekedar ucapan terima kasih dari manusia. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa niat hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fadilah dari fadilah-fadilah hijrah dari yang Allah janjikan. Dan barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Berikutnya hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3140. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya. Di dalam dua hadis ini pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas menyatakan pentingnya niat ikhlas dalam setiap ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian syarat diterimanya ibadah
Yang ketiga adalah ittiba. Ittiba adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hamba Allah, maka syahadat tersebut mengandung muatan meyakini segala berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah beliau, menjauhi apa yang beliau larang, serta beribadah kepada Allah hanya dengan ibadah yang telah beliau ajarkan. Maka barang siapa yang membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan, maka ibadah tersebut tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dia larang kepadamu, maka tinggalkanlah. Ayat ini jelas sekali menerangkan kepada kita bahwa kita harus mengambil, meyakini, mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang beliau larang, maka wajib kita untuk meninggalkan. Kemudian yang terakhir, hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nabi menerangkan dalam hadis ini bahwa setiap amalan haruslah berdasarkan apa-apa yang telah Nabi berikan, apa-apa yang telah Nabi contohkan kepada kita. Dan barang siapa yang amalannya tersebut seolah-olah ibadah, tetapi tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut tertolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah yang saya cintai dan saya muliakan, demikianlah 3 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah iman. Hendaknya setiap ibadah yang dikerjakan dibangun di atas keimanan. Yang kedua adalah ikhlas, yaitu ibadah tersebut haruslah diniatkan hanya untuk Allah semata. Kemudian yang ketiga adalah ittiba, yaitu bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan contoh dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada kita untuk menjadi orang yang beriman sampai akhir hayat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meletakkan niat ikhlas di dalam hati-hati kita dalam setiap amalan ibadah kita, dan Allah terus-menerus membimbing kita untuk beribadah hanya dengan ibadah-ibadah yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.